Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Seperti biasa. Seperti biasa kali ini kita akan bahas ya Junji itu akan selalu dibahas ya tiap ada komik terbarunya. Betul, cuman nggak tahu akan selalu update. Maksudnya secepat itu atau enggak. Nah, itu dia. Nah, Liminal Zone ini yang volume 2 itu baru terbit belum lama yang volume. Aku memang sengaja Nunggu dua-duanya karena tahu 2 season selesai kan. Oke. Ternyata tidak perlu nunggu dua-duanya sebenarnya oke sih. Karena ceritanya kan apa ya? Antara dua volume ini nggak berkesinambungan juga. Nggak nyambung gitu. juga. Ini tuh apa ya? Seperti Junji itu biasanya Mas Bagas ya. Betul. Potongan-potongan cerita pendek. Ada. Yang ini ada 4 cerita. Ini juga 4. Ini 4 nih. Ini 4 cerita. Oke, jadi 8 cerita pendek. Alhamdulillah dia nggak pakai jaket. Lidah aja. Lidah aja. Aku suka. Karena ini preferensiku ya. Ya. Terus ada halaman warnanya satu juga. Yang ini juga satu halaman warna Mas ya? Ya, betul. Yang ini dia di harga 70.000. Untuk lidah dan warna ya itu udah harga yang normal sekarang ya. Oke. Lidah dan warna. Aku nggak tahu apakah ini pertama kalinya aku baca Junji Ito yang memang base-nya adalah platform non cetak. Ini kan aslinya dia cerita kan? Iya. Bukan cetak gitu. Ada platform non cetak. Sepertinya iya, karena ini kan karya COVID ya. Produk COVID ya. Di era COVID, yes. Betul. Aku kebalik. Sejujurnya harus ngomong dibandingkan best of the best, aku paling suka ya. Best of the best of Junji Ito itu. Aku lupa. Tapi di antara cerita pendek Junji Ito yang lainnya tuh, buatku Liminal Zone tuh yang paling dapet di aku. Aku setuju karena di season 1 ini Riz ada aku di Weeping Woman, Wanita Menangis, sama Madonna, sama Slumber nih aku bisa menikmati. Ya, tapi Spirit Flow Aokigahara aku enggak. Wah, masalahnya kan gini kan, kalau kita ngomongin cerita pendek, pasti kita akan ada 1-2 yang miss. Buat pribadi. Ya. Tapi mayoritas oke. Dibandingkan yang lain tuh biasanya aku cuman Junji Ito yang lain tuh kadang cuman 2 dan kadang itu kependekan. Oh ya. Nah kalau ini tuh proper secara jumlah halaman. Semua ceritanya ya. Openingnya ada, endingnya ada. Tetap ada yang gantung ala cerita horor, tapi itu lebih payoff dibandingkan cerita-ceritanya yang lain. Ya kalau yang season 2 aku cuman Devil of Dust yang aku paling seneng. Kalau aku season Nah, Brothers Bizarre tuh katanya juga bagian dari cerita yang ada yang di yang lain di kompilasi Junji Ito yang lain ya. Kalau aku Village of Ether tuh suka. Oke. Karena sci-fi. Iya, sci-fi. Terus Devil of Dust tuh jijik. Ya, tapi nanti aku akan cerita kenapa itu benar-benar aku bukan suka, tapi aku punya sudut pandang lain tentang itu. Tapi di luar itu, teman-teman, aku sama Daris tuh sepakat bahwa ini tuh semuanya gambarnya udah gambar Junji Ito yang baru. Yang bagus, yang detail gitu tuh emang asik. Dan dengan nggak tahu ya, ini cetakannya bagus ya. Bagus. Kertasnya tebel ya. Iya. Good job ya. Jadi enak banget. Ya. Dan apa ya? Bukan less disturbing, tapi perutku lebih bisa menahan di 2 volume ini dibandingkan Junji Ito yang lain. Ya. Dan ini kan ada yang menarik Riz, untuk mekaniknya juga tidak kalah detail terhadap usus yang terburai atau segala macam tuh bagus banget. Nah, masuk ke sebenarnya Weeping Woman di season 1 ini nggak ada yang kayak ini masterpiece. Aku jijik, Mas. Iya, jijik sih karena menangis itu sebenarnya kalau dibikin kayak gini kayak iya, apalagi yang gambar ini loh. Kan tulang pipinya tergerus ya. Kan aku jijik. Betul, tapi Riz Weeping Woman, Devil Dust, terus ada Slumber ini tuh sekali lagi sama kayak Gyo. Sudut pandangku kalau ada jadi film pendek. Ini menarik sekali karena bayangin aja orang nyimpen berbagai mayat dari berbagai generasi di loteng yang kemudian pada suatu titik
Itu di Devil Dust ya, pada suatu titik kayaknya arwahnya tuh udah nggak sanggup lagi ditahan, sehingga keluar semua, sehingga generasi bapaknya yang nahan itu juga akhirnya bukan pay off ya, harus membayar dengan itu menarik. Settingnya kan cuma di rumah itu. Nah itu buatku menarik banget. Terus tapi memang kalau dibilang begitu, hampir semua cerita yang di Liminal Zone ini terbatas. Bukan short movie worthy. Iya, tapi hampir semuanya. Semuanya. Cuman kalau kita bilang kayak apa? Brothers tuh. Stream. Oh, stream. Apa sih gitu maksudnya? Itu tuh aliran spirit yang ada di momen tertentu, terus setelah kita mandi itu kita jadi kayak licin. Tapi aku suka filosofinya tuh. Iya, filosofinya oke, tapi aku nggak, ini apaan sih? Maksudnya aku nggak, karena itu bukan horor kan. Yang itu kan bukan itu sci-fi. Ya, itu. Lebih bukan sci-fi juga ya? Bukan sih. Ya, ini segala macam. Twilight Zone. Iya, Twilight Zone. Jadi baca Liminal Zone tuh kayak nonton Twilight Zone. Tuh. Nah, tapi kalau Devil in Dust kan ada horor, itu kan arwah beneran kan gitu. Sehingga aku sebagai penggemar horor ngerasa ini kayaknya worth karena rumahnya juga, penginapannya juga penginapan rumah lama gitu. Terus Weeping Woman memang menyeramkan, tapi itu tuh menimbulkan apa ya, Riz, kayak keanehan tuh, kayak creepy-nya dapat. Iya, ini orang kenapa? Karena di dunia nyata ada loh orang yang nangis terus, maksudnya emang iya kan, secara mental ataupun medis gitu. Aku mungkin bisa dicek aja gitu. Terus kayak si Slumber yang ini yang bunuh aku bukan ya? Iya. Kok pas aku noleh ada orang, jangan-jangan dia. Itu misteri. Kalau itu difilmkan juga menarik, enggak horor sih, bukan horor, tapi misteri, gore gitu. Jadi dalam satu volume Liminal Zone itu dia punya sudut pandang creepy yang berbeda. Ada yang sci-fi, ada yang horor, ada yang misteri, dark misteri aja. Betul. Ada yang creepy. Nah, dan karena empat-empatnya kayak gitu tuh, jadi bacanya tuh lebih nggak terasa monoton. Iya. Makanya lebih nyaman. Rasanya berbeda-beda. Dan mau nambahin lagi nggak? Satu lagi yang Madonna, karena tentang gereja, biarawati gitu segala macam, kan banyak film-film horor eksorsis yang segala macam berhubungan dengan itu. Jadi aku tuh ngerasa iya juga ngerasa ya. Dekat ya? Bukan. Sampai kan Islam. Iya, tapi ngerasa relate dengan tontonan gitu. Jadi bagaimana di gereja itu di sini kan digambarkan ada hierarki, ada menacing itu apa, ancaman gitu. Tapi memang Junji itu tuh agak seneng bermain-main dengan ini sih. Kayak kita Remina itu kan salib juga kan. Iya, salib juga kan. Jadi memang ada apa ya, horor yang dilihat dari sudut religius. Betul sekali, betul. Meskipun bukan tentang religiusismenya tapi tentang gitu. Gitu. Asik. Kalau yang ini Philosopher kayaknya Devil of Dust saja, karena sebenarnya aku pengen suka Cell from Manju Swamp, tapi ternyata isinya tuh nggak menggambarkan apa-apa gitu loh, cuman kejadian aja gitu. Cell from Manju Swamp itu emang yang paling bagaimana ya bilangnya, paling lemah sih. Aku juga, aku even udah langsung lupa ini ceritanya tentang apa. Iya, pokoknya ya kura-kura yang keinjak mobil, terus tempurungnya ada gambar wajah. Dan itu super creepy. Betul, makanya aku berharap bahwa ini tuh ada, kayak kamu bilang tadi, misterinya. Selain misteri, ada payoff endingnya apa gitu loh. Ini nggak ada, nggak cuman, kan terakhirnya si pemuda itu kena cukup. Ya, itu terus dimakanin kura-kura itu gitu. Jadi jangan di-spoiler dong. Jadi aduh kok gini sih gitu. Padahal aku pengen kalau itu jadi punya mitologi tersendiri kan. Kayaknya juga ini kan Cell from the Manju itu kan salah satu cerita yang paling pendek ya. Jadi emang sepertinya Junji itu kalau dipanjangin makin oke. Ya. Dia bilang di sini tidak terkena batasan halaman. Betul. Makanya beliau bisa mengekspresikannya dengan lewat terus. Deadline-nya gitu. kelewatan terus. Nah, di afterword-nya itu juga, maksudnya editorial note-nya si Junji itu juga bilang bahwa dia tuh ngerjain yang tentang sel kura-kura itu karena nggak pengalaman nyata. Ya kan, lagi naik mobil terus dia pinggirin malah dikencingin atau apa gitu. Jadi semoga yang baca ini juga hati-hati kalau di jalan. Mungkin karena bertujuan baik jadi nggak kok. jadi kurang serem. Nah, yang aku suka itu satu, beliau tuh bilang di afterword kalau beliau makin menurun kreativitasnya.
Tapi aku malah merasa terbalik, makin matang. Iya, makin matang. Bacanya makin enak. Jadi kalau beliau mau merevisit cerita-cerita lamanya untuk di remake dengan karakter-karakter baru, aku pribadi akan lebih menanti. Betul sih, betul. Ya semakin matang dalam bercerita. Lebih matang, penceritanya lebih yang matang. di delivery itu semakin nilainya buatku ya, semakin deliverynya tuh kayak universal, maksudnya. Jadi apa ya? Bacanya itu jujur ya. Review Juju itu kan setengahnya kan paksaan dari teman-teman ya. Tolong direview Mas, tolong direview Mas ya. Bukan Jadi, paksaan, permintaan. Jadi aku agak capek ketika bacanya itu. Nah, Liminal ini aku bacanya nyaman. Dan nggak lama ya? Dan nggak lama. Aneh-aneh banget. Aku juga baca ini cepat sekali. Cepat sekali. Cepet tapi kalau ceritanya dapat, overlastingnya di kepala lebih banyak. Betul. Memang nggak worthy sih. Jadi ya udahlah gitu. Oke, apalagi? Oke, itu aja sih teman-teman untuk Liminal Zone-nya Junji itu. Link pembelian volume 1 dan 2 seperti biasa nanti akan aku taruh di di deskripsi dan komen. Silahkan beli dari sana. Kalau beli dari sana kalian membantu Rp1.000 buat Ya. Oke. Thank you. Sampai ketemu lagi di konten komik horor lainnya. Bye, thank you.